Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majelis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, mohon maaf pada kesempatan yang lalu awalnya saya jawab ke Ustaz Wahyu bisa karena acaranya di Anjung Permata setelah Isya. Jadi dengan tempat ini sangat dekat ya. Sehingga selesai di sini langsung ke Anjung Permata. Tapi karena acaranya serba mendadak ya, kemudian perlu banyak persiapan, dan artinya yang datang Pak JK bagaimanapun mantan wakil presiden 2 periode, ada pas pampresnya ya. Sebelum Pak JK ke situ sudah duluan datang pas pampres, tanya nanti duduknya di mana, masuknya dari mana, nanti kalau acaranya apa beliau berdiri di mana, banyak hal sehingga saya ralat balik ya, tidak terjangkau. Para jamaah yang mulia, kembali karena ini tinggal ya malam ini, dan kemudian kalau kita masih ada sekali lagi, saya tidak lanjut kepada masalah tanda-tanda kubra yang belum terjadi tapi akan terjadi nantinya ya, tentang mendekati terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta. Saya akan membaca, walaupun ini yang bertanya udah nggak ada sepertinya, Deku Yusuf ya, tapi tidak apa-apa, jadi ilmu bagi yang lain. Walaupun saya sudah jawab secara singkat, tapi ada pembahasan yang cukup luas dan panjang ya di kitab atau buku Harta Haram Muamalah Kontemporer Dr. Erwandi Tarmizi tentang kredit card, tentang kredit card, kartu kredit yang ditanya Yusuf ya. Kalau menurut beliau masih pakai sampai kemarin. Nah, definisi kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit. Kartu kredit ini bisa fungsi membayar, membeli barang ya. Artinya kita
ya membayar dengan kartu, di mana kita akan bayar balik nanti. Jadi yang bayar kepada tempat kita beli itu adalah yang mengeluarkan kartu itu, dia yang talangi duluan, ya. Atau adalah ketika kita menggunakan jasa, lalu membayar jasa itu pakai kartu kredit. Ya, sekarang kan banyak orang beli tiket pesawat atau apa, belinya dengan kartu kredit. Artinya yang bayar kepada pihak yang memberi jasa itu adalah duluan si yang mengeluarkan kartu kredit. Nanti kita bayar balik kepada bank yang mengeluarkan kartu kredit. Ya, sifatnya kita adalah ya ngutang kepada bank yang memberi kita kartu kredit. Ke orang itu dia duluan yang bayar. Nanti kita bayar balik ke yang mengeluarkan kartu kredit. Atau bisa juga kartu kredit itu adalah untuk menarik uang di ATM. Ya. Artinya kita dalam hal ini apa? Utang dulu uang ke yang memberi kartu kredit ke kita, nanti kita bayar balik. Dalam pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus. Ya, tidak diwajibkan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. Ya, tidak diharuskan bayarnya ya harus semua, bisa dibayar secara angsuran, tapi dikenakan bunga. Pada umumnya pemegang kartu kredit tidak disyaratkan memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit kartu. Khusus untuk pemegang kartu kredit yang berdasarkan pengalaman bank tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk membayar, biasanya pihak bank mensyaratkan pemegang kartu agar memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit. Jadi kalau dia sudah jamin orang itu nggak apa-apa. Ya, sudah jamin ini orang mampu ya bayar. Tapi kalau dia ragu dengan orang itu, dia haruskan orang itu punya deposito atau tabungan di bank itu, sehingga nanti kalau nggak dia bayar langsung diambil dari tabungan orang itu atau deposito orang tersebut. Apabila pemegang kartu kredit tidak mampu membayar kredit, maka bank mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi tagihan. Kartu kredit jenis ini dinamakan dengan kartu kredit berjaminan. Ya. Hukum kartu kredit. Dalam tinjauan fikih, kartu kredit merupakan gabungan dari 3 akad. Bukan 1 akad, dia 3 akad. Jadi kartu kredit itu terjadi padanya 3 akad secara fikih, yaitu akad qarab, akad hutang pihutang. Yang kedua akad kafalah, artinya akad menjamin, ya, menjamin. Artinya nanti dalam hal ini pihak penerbit kartu kredit itu menjamin kepada yang menjual barang itu kepada pembeli kita. Kalau orang yang beli nggak bayar, dia yang bayar. Artinya nanti nggak ada urusan antara penjual itu dengan si pembeli. Ya, urusannya dia pasti dibayar oleh bank yang mengeluarkan kartu kredit. Bank dalam hal ini adalah sebagai kafil, penjamin bahwa itu akan dibayar. Yang ketiga adalah akad ijarah, jasa. Akad jasa.
Akad jasa apa? Nanti akan dijelaskan juga. Biasanya toko atau mall ya atau butik yang bekerja sama dengan yang mengeluarkan kartu kredit itu nanti memberi imbalan ya kepada pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu, ya kalau laku sekian untuk Anda, karena dia sebagai perantara antara si pembeli dengan toko itu. Ya, selain dia menjamin itu dibayar karena dia bayar, dia sekaligus juga adalah yang menjadi perantara. Untuk menjatuhkan hukum halal atau haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun 3 akad tersebut pada kartu kredit. Pertama, akad qarat, akad hutang pihutang pada kartu kredit. Nah, kita sebut riba itu kan terjadi hanya di 2. Riba di akad qarat hutang pihutang, satu lagi riba di akad jual beli, riba baik. Ini riba dain. Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit atau dalam kurung utang oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Seperti kita jelaskan 3 tadi bisa fungsinya. Jadi dalam hal kartu kredit, para ahli ekonomi keuangan sepakat ya, kartu kredit ini adalah yang mengeluarkan kartu kredit itu menghutangkan sementara uang kepada yang memegang kartu, apakah untuk membayar apa yang dia beli atau untuk membayar jasa yang dia gunakan, atau bahkan dia tarik uang di ATM yang tentu menerima tadi kartu kredit. Dalam tinjauan fikih, akad kartu kredit juga merupakan akad ya qarat ya. Akad qarat dalam terminologi fikih berarti ya, akad qarat dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya, kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah dia gunakan. Ini kan disebut dengan tadi hutang pihutang, akad qarat. Aplikasi qarat dalam kartu kredit yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa, dan kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah. Ini sistem kerja kartu kredit. Hukum qarat pada kartu kredit ya. Pertama adalah iuran keanggotaan biasa disebut dengan membership fee, iuran keanggotaan. Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai, dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikit pun. Jadi Dewan Syariah Nasional membolehkan
pihak yang mengeluarkan kartu kredit mengambil biaya, tadi namanya imbalan ke membership fee, ya, iuran keanggotaan. Tetapi itu sebatas memang untuk keperluan administrasi, tidak boleh itu jadi celah mengambil untung. Sebelum DSN, Dewan Syariah Nasional, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih OKI, pada tahun 1986 dalam muktamar ketiga telah memfatwakan bolehnya mengambil imbalan atas jasa fasilitas yang diberikan oleh kreditur dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi. Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu bahwa jika seseorang berucap kepada orang lain, "Carikan aku pinjaman 100 dinar, dan jika engkau mendapatkannya, akan aku berikan untukmu 10 dinar." Jadi kalau seseorang mengatakan, "Carikan untuk saya siapa yang mau kasih hutang 1 juta, nanti jasa kamu ongkos cari saya kasih 100.000. Nah, seperti ini dibenarkan. Karena orang tadi mungkin cari orang, dia budak-budak ngonda habis unda. Ya, atau dia mungkin perlu waktu sekian cari-cari orang, kalau dia kerja lain udah berapa dia dapat dari itu. Ya, artinya dia ada jasa cari. Hal ini dibolehkan karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, jadi isi minyak motor, ya. Maka uang 10 dinar tersebut sebagai imbalan jasa usahanya. Aplikasinya dalam kartu kredit bahwa pihak yang memberikan kredit juga mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit, yaitu Visa atau Mastercard. Jadi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, dia harus bayar ya jasa iuran kepada Visa atau Mastercard. Di kartu kredit biasa ditulis Visa atau Mastercard. Kalau nggak ada tulisan itu nggak mau terima, ya, pihak yang kita beli. Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikit pun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad qarat. Kaidahnya kembali kepada kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang, ya, dengan akad itu mendatangkan keuntungan bagi yang memberi hutang dari si yang berhutang adalah riba. Laba dari administrasi yang dihukumi riba dapat diketahui dengan cara penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik. Nah, ini kritik Dr. Erwandi. Artinya, kalau pihak yang mengeluarkan kartu kredit mengatakan bahwa yang kami ambil dari pemegang kartu kredit itu adalah imbalan jasa yang itu sebatas memang keperluan administrasi untuk pengelolaan kartu kredit itu sendiri. Pegawai yang mengelola itu misalnya bayar AC, bayar listrik untuk kantor, tadi bayar iuran kepada Visa, bayar iuran kepada Mastercard. Nah, tapi kata Dr. Erwandi, itu bisa dilihat, ya, apakah betul memang untuk sebatas biaya administrasi atau itu dijadikan celah yang sebetulnya juga cari untung. Misalnya, Bank A membebani pemegang kartu biaya administrasi penarikan sebanyak 20.000
atau 20.000 ya, plus 2,5% dari jumlah dana yang ditarik. Maka 2,5 dari jumlah dana yang ditarik adalah riba. Karena andai biaya itu murni administrasi, tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang ditarik, akan tetapi biayanya tetap. Artinya kalau sebatas administrasi, tadi mau tarik berapa saja, administrasinya sama. Tapi ketika administrasi tariknya, kalau tarik sekian, sekian administrasinya, tarik sekian, sekian administrasinya, makin besar tarik, makin besar administrasinya. Ini berarti ya cari untung juga, cuman bersembunyi biar nggak nampak ribanya, dengan dalih adalah biaya administrasi. Nah ini bunga pembayaran angsuran. Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasannya tidak melewati masa tangguh. Biasanya kredit card kalau bayar tepat waktu, dia kenakan bunga. Bayar seberapa yang memang kita beli. Juga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu. Biasanya berkisar antara 10 hingga 30% dari saldo kredit yang telah digunakan, dengan tingkat bunga tertentu, biasanya 1,59%, 1,75% atau 1,79% per bulan dari jumlah kredit. Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang diharamkan, yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah, tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang. Jadi ini adalah riba jahiliyah dalam bentuk modern kartu kredit. Selanjutnya masih dalam kartu kredit, denda keterlambatan. Ya, denda keterlambatan. Pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu. Biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan. Misalnya, A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus membayar setiap bulannya 30% dari saldo, ya, sama dengan 10 juta tambah 1,95% sama dengan adalah 150.000 rupiah bunga angsuran, tambah 2,5% yaitu 250.000 denda keterlambatan. Total yang harus dilunasi per bulan menjadi 10.345.000. Sudah 2 kali kena tadi. Hukum denda keterlambatan ini adalah riba, sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kredit. Selanjutnya, Terima kasih.